Orang yang diberkati, Tuhan Jehovah telah berbicara kepadaku hari ini, malam lalu, pagi ini, lewat pagi. Tuhan Maha Kuasa, Jehovah, Dia telah berbicara denganku, dan dalam percakapan ini, perang yang akan pecah antara Israel dan Iran. Dan Tuhan Maha Kuasa telah menunjukkan kepadaku perang itu pagi ini, malam ini, akan ada banyak pesawat. Itu mengejutkan, jumlah yang luar biasa, jumlah pesawat yang luar biasa, serangan, serbuan besar-besaran yang luar biasa, banyak pesawat yang sedang menyerbu. Maksudku, benar-benar menyerbu, maksudku sampai tidak ada cara untuk menangani serangan pesawat ini dalam jumlah besar. Aku tidak tahu berapa banyak jumlah pesawat itu. Apakah 200 pesawat atau 100? Apakah mereka 30? Namun masif. Jumlah pesawat yang menyerang benar-benar luar biasa. Ada perang serius yang sebentar lagi akan pecah di Timur Tengah, melibatkan Israel. Dan aku melihat serangan pesawat dalam jumlah masif, sangat besar. Bukan main. Itu menakutkan. Itu bukan main. Jadi apa yang sebentar lagi akan terjadi akan mengejutkan bumi di sana. Dan kau ingat dengan sangat baik dalam nubuat yang sama ini, ketika kau mulai memberikannya dari tahun 2005 September, nubuat ini memiliki satu poin di mana ledakan memunculkan suatu kebakaran terbesar yang pernah terlihat di bumi. Dan api itu adalah nyala api yang besar yang sampai ke timur, yang sampai ke baratnya juga, naik ke atas juga, dan juga ada kobaran-kobaran kecil. Jadi itu adalah ledakan nuklir. Jadi ada momen serius sebentar lagi akan menimpa bumi ini. Momen sangat serius yang terlibat di muka bumi ini. Dan seluruh percakapan ini mulai terungkap di malam hari ini. Tuhan Maha Kuasa, Dia mengambilku dan membuat aku duduk di depan komputer. Dan aku duduk di sana bersama anak-anak Yakub, Bani Yakub, Bani Israel, dan aku sedang mengerjakan beberapa algoritma. Aku mengerjakan beberapa kecerdasan buatan di komputer. Dan aku bekerja mengonversi semua program itu, semuanya sampai sekarang dapat digunakan. Aku sibuk mengerjakan komputer dengan banyak anak-anak Yakub, Bani Yakub, dan kemudian ketika akhirnya aku berhasil memecahkannya, di mana sekarang aku dapat membimbing, aku dapat mengarahkannya ke sana menggunakan kecerdasan buatan. Ketika aku keluar dari kursiku dan aku berjalan dari kursiku, dan orang-orang berpaling dan aku berjalan menuju pintu dan berbelok sedikit ke kanan, dan kemudian aku berjumpa Mikael berdiri di sana. Aku berjumpa Mikael, pangeran besar yang melindungi umatmu. Mikael, pangeran besar yang melindungi umat Tuhan berdiri di sana. Dan aku melaporkan kepadanya, aku sadar aku melakukan itu, bahwa dia mengawasi semua yang kulakukan. Jadi aku melaporkan kepadanya bahwa aku telah mengelolanya. Ini sangat sederhana, aku telah mengelolanya. Biar aku tunjukkan kepadamu, datanglah ke komputer. Izinkan aku tunjukkan kepadamu bagaimana saya mengelolanya. Aku menggunakan kecerdasan buatan. Selagi aku berdiri di sana, dan di mana kepalaku tingginya mencapai di mana lututnya berada, itulah betapa besarnya dan tingginya dia. Jadi, aku mengulurkan tanganku dan memegang tangannya. Dia harus membungkuk agar tangannya bisa mencapai tanganku. Dan kemudian dia menyapa aku secara fisik. Menyalami secara fisik hari ini. Beberapa jam lalu, aku menyapa Mikael, penghulu malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Dan ketika kami berdiri di sana, aku menjelaskan kepadanya apa yang telah aku capai. Dia adalah orang yang harusnya aku berikan laporan. Dan kemudian aku pergi bersamanya dan duduk di dekat komputer. Dan kemudian aku menunjukkan kepadanya bagaimana kami memecahkannya. Sangat serius. Itu berarti semua ini dituntun oleh Mikael, pangeran besar yang melindungi umat Tuhan.
Dan ketika akhirnya pergi sekarang pesawat-pesawat dilepaskan dalam sebuah penyerbuan. Itu menjadi mengejutkan di bumi ini. Jadi dunia ini sedang duduk di ambang kejutan besar, kejutan yang mengerikan, kejutan monumental yang menandai tanda yang tak terhapuskan dalam sejarah bumi ini. Ini akan menjadi luar biasa. Apa yang akan sebentar lagi terjadi di bumi, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan menjadi sangat luar biasa. Dan sekali lagi, karena dalam malam hari, ketika aku mencoba untuk tertidur, aku mendapati diriku duduk di dekat komputer dan dengan anak-anak Israel di sana, dan aku mengerjakan perangkat lunak ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mampu memandu sebuah rudal, memandu rudal untuk memandu semuanya dengan kecerdasan buatan dan satelit, dan menggunakan satelit, kenyataannya satelit GPS dibantu kecerdasan buatan. Dan aku menunjukkan kepada mereka aku melakukan ini dan menyelesaikan semuanya dari semua angka itu. Kerang itu ketika itu berhasil dilayarin, kamu bisa melihat kapan sekarang senjata itu mengenai ini dan bagaimana tampilannya ketika pesawat mengenai ini. Bagaimana tampilannya aku duduk di sana dalam mimpi. Dan kami bekerja bersama-sama. Kemudian aku berkata, sekarang kita berhasil. Sekarang kita dapat memandu pesawat dan kemudian aku melangkah keluar. Dan ketika aku sampai di pintu dan berbelok ke kanan, tepat di sana, aku berjumpa dengan Mikael, pangeran besar yang melindungi umatmu. Mikael, pangeran agung yang melindungi umatmu. Penghulu malaikat Tuhan, dan aku tahu bahwa aku melakukannya, aku harusnya melaporkan. Jika aku telah membuat terobos, pertama-tama aku melaporkan bagaimana kepalaku mencapai ketinggian, disitulah lututnya berada. Itulah betapa raksasa dan besarnya semua dia. Dan kemudian dia mengulurkan tangannya sekarang untuk menyalami aku, dan dia membungkuk untuk menyapa aku. Dan kemudian dia berjalan dan berdiri di pintu. Dan aku mengatakan bahwa aku telah membuat terobosan, aku mencapai terobosan, dan sekarang kami dapat memandu semua tindakan yang kami dapat pandu semuanya. Dan kemudian aku jelaskan semuanya kepadanya, dan aku mengatakan, dan rumah Yakub ada di sana. Aku tunjukkan kepadanya. Dan kemudian setelah itu, itulah ketika pesawat menyerbu dalam jumlah masif, jumlah besar. Bukan main apa yang terjadi di sana nanti. Dan dengan suara Tuhan dari surga berfirman, dan mereka mengirimkan sejumlah besar pesawat, dan mereka melihat mereka datang setelah itu, dan aku melihat mereka pergi setelah misi selesai. Bukan main apa yang terjadi akan di bumi ini. Orang-orang diberkati, sesuatu yang besar akan terjadi di bumi. Bumi sedang duduk di ambang perang bersejarah besar. Ini akan menjadi perang ketika mereka melihat, mereka akan takut Tuhan. Dan bagi gereja, pesanmu sangat sederhana, instruksimu sangat sederhana. Bersiaplah untuk kedatangan Mesias. Jangan bersiap untuk perang ini. Jangan menunggu perang ini. Karena kita mengatakan bahwa tidak ada yang tahu hari atau jam ketika Mesias datang untuk gereja di atas ini, di langit, di bumi ini. Tidak seorang pun tahu hari atau jamnya. Jadi, untuk bumi ini tak tertahankan, luar biasa. Apakah kau ingat bahwa aku telah melihat api itu dari perang itu? Api besar, ledakan besar, menyalakan api besar. Nyala api itu pergi ke kanan, ke kiri. Aku tidak tahu seberapa jauh ke kanan. Aku tidak tahu seberapa jauh itu naik. Hampir seperti mencapai langit. Dan dalam itu ada kobaran api kecil. Yang belum pernah aku lihat, bumi belum pernah lihat. Dan aku tahu ini adalah ledakan nuklir. Itu adalah ledakan nuklir yang telah diledakkan oleh pilot. Bumi duduk di ambang perang besar bersejarah. Dan dari perang ini, maka akan diketahui bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Israel melalui umat pilihannya, bahwa Mesias harus kembali dan menegakkan tahtanya.
di Bukit Bait Suci di Yerusalem dan memerintah selama 1000 tahun. Dan akan diketahui bahwa Tuhan melindungi umatnya, Allah sendiri. Aku menjabat tangan Mikael secara fisik, jabatan tangan secara fisik, di mana kepalaku mencapai ketinggian, di mana lututnya berada. Dia harus membungkuk menyapa aku ketika dia menjabat aku, dan harus membungkuk. Jadi kami saling menyapa. Dia harus menurunkan dirinya untuk menyambut aku. Ketika aku menjelaskan semuanya, ketika aku harus melapor kepadanya semua yang terjadi, apa yang siap sekarang untuk mempertahankan tanah Israel ke tempat real estate Tuhan. Dan ketika aku sudah mulai melaporkannya bahwa aku telah mencapainya, ini benar-benar sangat sederhana sebenarnya, sangat mudah. Aku sudah memecahkannya. Kemudian kadang-kadang mari kita duduk depan komputer dan lihat. Dan dia duduk di sebelah kananku. Kemudian aku membukakan komputer. Sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Ini adalah hari-hari bersejarah. Mesias akan datang. Pesannya bersih dan jelas bahwa Mesias akan datang. Bagaimanapun aku tidak tahu apakah ini bukan tempat bersenang-senang, dan bumi ini bukan tempat siapapun bisa bersenang-senang. Kamu bisa melihat perang, kamu bisa melihat kesengsaraan, gempa, kamu bisa melihat masalah, semua hal-hal yang menyusahkan. Tidak ada nilainya lagi di sini. Kerajaan surga menghancurkan segala sesuatu yang disajikan bumi, yang ada di bumi. Sehingga setiap orang bisa memutuskan dari bumi ini dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahirkan kembali karena Mesias akan datang. Terima kasih.